apa kabar? Terima kasih sudah mampir ke channel Monak Affirmation. Kali ini kita akan pilih kartu apa yang harus kamu katakan padanya sekarang juga. Ya, mungkin dalam chatmu, ketik ini sekarang. Atau mungkin dalam teleponmu, katakan ini sekarang. Ya, tapi lebih enak lewat chat kan ya. Oke, boleh pilih mau telepon, mau chat, boleh. Ya, ini yang harus kalian katakan pada dia sesuai dengan perasaanmu sekarang, sesuai dengan perasaan dia sekarang biar ngena gitu. Ya, oke. Di sini saya ada 4 pilihan. Ada romantic feelings. Yang pertama, your feelings are real and worth exploring. Yang kedua ada this could be the one. You already met the romantic partner you seek. Yang ketiga ada chemistry. There is a strong magnetic attraction here. And yang keempat ada soulmate. Yes, this is your soulmate. Okay? Semoga melalui perkataan kamu ini, Anda ini, yang saya bacakan pilih kartu ini, semoga bisa ngena langsung ke hatinya, dan semoga apa yang dirimu inginkan, apa yang dia inginkan, sama-sama kalian bisa ketemu, ya. Oke, jadi pilihan pertama romantic feelings, pilihan kedua romantic feelings atau perasaan romantis, yang pilihan kedua ini mungkin adalah your one atau dialah cinta sejatimu, this could be the one. Terus kemudian yang ketiga chemistry, ya. Ada kesinambungan, ada hubungan, ada getaran di situ, dan yang keempat adalah soulmate, oke, atau belahan jiwa. Silakan dipilih dari pilihan pertama sampai keempat yang mana yang rasanya ngeklik dengan dirimu, pakai intuisimu, meditasi sejenak boleh, atau mau tenangkan diri dulu sejenak, pikirkan yang mana, ya ini bukan angka, jadi lihat dari kata-katanya, mana yang paling mengena di hati kamu, yang ingin kamu katakan pada dia, dan kemudian kita langsung masuk ke readingannya. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen di bawah ini ya. Dan untuk video ini di YouTube bisa didengarkan versi audionya juga di Spotify, didengarkan dan di Apple Podcast, download dengarkan di Google Play Store dan Apple Store ya. Oke, kita langsung ke readingan yang pertama, yang romantic feelings. Oke, yang romantic feelings dulu ya. Jadi romantic feelings ini perasaanmu dan perasaan dia mungkin memang benar-benar harus diselami lebih jauh lagi. Mungkin ada perasaan satu sama lain yang ngambil pal ini gitu ya. Oke, kita lihat ya apa yang harus kamu lakukan padanya sekarang. Oke, ada math fairness. The situation will be handled in a fair and just manner. Adil ya. Jadi perasaan ini akan dihandle secara adil. Aku rasanya ingin kamu tahu bahwa aku itu nggak cinta seorang. Aku ingin kamu tahu bahwa aku juga tahu perasaan kamu, gitu. Jadi aku tahu kalau cinta ini berbalas. Cuma bagaimana kalian mau mengubah teksnya masing-masing lah ya. Tapi ini pesan yang harus kamu sampaikan pada dia, bahwa ini harus adil. Antara kalau kamu cinta seorang, aku juga cinta padamu. Dan aku juga gak mau cinta seorang, aku juga mau kamu cinta padaku. Jadi tergantung keadaan kalian masing-masing. Kalau memang dia sudah pernah nyatakan, ya kamu harus tunjukkan kamu juga ada rasa suka. Jadi biar adil di sini. Kalau dia ada rasa suka, kalau kamu ada rasa suka, kamu harus tunjukkan bahwa kamu juga pasti suka denganku. Aku bisa merasakan itu. Inner wisdom. Rasanya kamu tahu deh apa yang harus kamu lakukan. Ini pesanmu terhadapnya ya. Kamu pasti tahu isi hatiku itu seperti apa. Jadi kalau misalnya kamu gak mau mengungkapkan langsung kamu suka pada dia, atau kamu gak mau nembak langsung kalau kamu suka padaku, maksudnya kamu gak mau nembak langsung ke dia kalau kamu suka kan sama aku, gak kayak gitu, ya kamu bilang aja, aku tahu perasaan kamu, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Nanti dia akan bilang, coba apa yang aku pikirkan. Ya katakan aja, menurut aku kamu ada feeling sama aku.
entah feeling itu bagaimana, tapi aku yakin feeling itu kuat gitu. Ya, cycles and rhythms. Under the cycles of your body, energy levels, and emotions. Kalau kamu sudah capek sekali ya mengejar, memberikan dia banyak sekali pengorbanan selama ini, saatnya gantian. Kamu bilang pada dia, ini saatnya bumi itu berputar, sama halnya dengan hidup juga berputar. Ada saatnya aku yang berkorban, ada saatnya mungkin aku harus menyerah. Jadi aku mau off dulu ya gitu. Ya terserah bagaimana kamu ngomongnya. Kamu mau ngomong belakangnya doang juga cuma bilang, aku mau off dulu, aku mau sendiri dulu, aku mau berpikir dulu, aku mau mundur dulu, aku mau kamu pahami dulu bahwa kita itu seharusnya adil. Aku sudah berkorban, kamu juga harus balik melakukan sesuatu untukku. Jadi tidak bisa hanya aku saja yang melakukan. Sacred space. Kembali lagi, kalau emang jodoh, kita pasti bersama. Tuhan pasti mempersatukan kita. Tapi pasti ada alasan kenapa sekarang aku harus jauh darimu dulu. Mungkin supaya kamu belajar, mungkin supaya aku belajar. Jadi mungkin supaya kedua-duanya dari kita sama-sama belajar. Saat ini, aku ingin lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Dan dekatkanlah dirimu pada Tuhan loh ya. Jadi ini pesanmu padanya. Aku ingin mendekatkan diri pada Tuhan, aku ingin lebih mengerti diri aku sendiri, baru aku bisa belajar untuk lebih bisa mengerti kamu. Saat ini kayaknya aku gak ngerti kamu deh. Mungkin kalau aku mendekatkan diri pada Tuhan, mungkin kalau aku lebih mempelajari bagaimana batinku sendiri, kalau aku bisa perangi gejolak hatiku, mungkin aku bisa lebih mengerti kamu dan mesti tahu bagaimana bersikap dalam perjalanan kita ini. Easy does it, ya. Kamu gak usah buru-buru sih, gak usah sekarang kamu sampaikan pada dia. Tapi kalau rasanya kamu udah gak klik waktunya, katakan aja. Tapi kalau kamu rasanya saat ini kamu ingin sekali atau sudah perlu banget untuk bicara pada dia, bicara langsung. Jadi gak perlu kayak dipikir 2 kali, 3 kali gitu. Kalau kamu mau nunggu, nanti mungkin ada saatnya. Tapi gak perlu juga ditahan-tahan gitu. Jadi kayak, oh ya udah, mungkin nanti aku akan ngomong. Dan gak perlu diingat-ingat terus. Tapi kalau seandainya sudah mau untuk bicara, ya langsung bicara aja. Jadi easy does it, lakukan aja gitu. And then di sini ada bring love into the situation. Bring love into the situation artinya di antara kalian ini sepertinya memang sudah cukup dekat ya yang build romantic feelings ini ya. Jadi perasaan yang saling berbalas gitu loh. Jadi bring love into the situation ya katakan aja. Aku mau menjauh, aku mau kita sama-sama koreksi diri. Atau daripada bilang kita, kamu bilang aja kamu yang mau koreksi diri supaya dia ngerti loh salah kamu apa gitu. Ya karena aku selama ini sudah berjuang, aku selama ini sudah mencoba, tapi kok darimu nggak ada ininya, nggak ada usahanya, nggak ada effortnya gitu. Jadi yang perlu kamu sampaikan pada dia bahwa aku tahu kamu care sama aku tahu kan kamu tahu aku care sama kamu, kita sama-sama saling menjaga. Oleh sebab itu karena aku ingin menjaga perasaan kamu, aku ingin mundur dulu. Jadi ini kayak ngoding gitu loh, kayak ngasih tahu dia kalau kamu tuh maunya mundur dulu. Saya tahu nggak mudah ya untuk bicara, tapi kadang-kadang hal yang nggak mudah itu ya karena kita persulit sendiri. Kalau kamu mau ngomong langsung, siapa tahu keadaan bisa berubah. Karena di sini kelihatan banget, lakukan aja langsung ya. Take time to breathe out. Jadi sebelum kamu ngomong, mungkin waktunya kamu untuk kayak tarik nafas panjang dulu, tenangkan dulu pikiranmu. Ini tidak ada emosi di sini. Kamu jelas mau ngomong sama dia, yang nggak ada emosi, jangan sampai nangis kesel gitu. Aku kayak udah kalau rasanya kamu udah dak duar gitu, jangan. Ya, tapi kalau kamu pada saat kamu bicara pada dia, kamu betul-betul nyaman dengan dia, ya nanti kamu jadi istilah kata kamu sudah benar-benar clear, kamu sudah jelas, kamu mau bicara apa, kamu ungkapkan sama dia, gitu. Ya, jadi ambil napas dulu, ya, tenangkan dulu pikiranmu. Harus tenang, baru kamu bisa bicara dengan jelas.
nothing is yet set in stone. Jadi nggak ada yang sudah fix kok. Kayak misalnya, kalau misalnya aku sekarang mundur dari dia, apakah fix aku sudah pisah dengan dia? Enggak. Hanya sekarang ini butuh waktu untuk kamu mundur kan. Karena butuh waktu untuk dia tuh ngerti seberapa dalam kamu sudah berjuang untuk dia. Jadi kamu sampaikan pesan pada dia, aku mau mundur dulu. Karena aku paham bahwa ketika aku menepi dan mendekatkan diri pada Tuhan, mengerti batinku sendiri maunya apa, mungkin nanti aku baru bisa komunikasi lagi dengan kamu. Dengan lancar loh ya. Jadi gak ada salah sangka, gak ada lagi perkelahian, salah paham di antara kita itu, semoga gak ada lagi ke depannya gitu. Kalau dia bilang jangan apa, mungkin kayak kita bisa bicarakan lagi, ya udah, kamu bicara yang tadi kamu bilang bahwa sudah banyak yang sudah aku korbankan, sudah banyak yang aku sudah perjuangkan dalam hubungan kita ini atau dalam perjalanan kita ini, tapi kok rasanya masih belum cukup. Perjuanganku ini kok sepertinya masih tidak terbalas gitu. Ya, hold your vision. Kamu mesti tahu kamu sama dia goalnya apa. Kalau goalnya kamu ada untuk pacaran sama dia, ya make it out, ya usahakan gitu. Jadi misalnya kamu sekarang ini dengan dia dalam kondisi TTM-an atau temen yang tapi kayak dia deketin kamu, kemudian kamu menjauh, kemudian kamu deketin dia, terus dia menjauh, atau mungkin hilang komunikasi tapi nanti datang lagi gitu, atau mungkin kamu banyak mendatangi dia tapi dia nggak ada kabarin kamu. Hold your vision artinya kamu mesti tahu apa yang mesti kamu inginkan dari dia. Kalau kamu ingin sekali pacaran dengan dia, ya udah, go, maju dan katakan pada dia, aku mau koreksi diri, karena aku punya feeling. Dan atau kamu pakai trik yang tadi saya bilang, kamu bilang pada dia bahwa aku tahu kok perasaan kamu seperti apa gitu. Jadi supaya aku nggak membuat kamu merasa salah paham atau kayak gimana, ya lebih baik aku mundur. Tapi kamu mungkin tahulah perasaanku. Jadi kamu tanpa harus ungkapkan, kamu boleh ngodein dia bahwa perasaan kamu itu ya sebenarnya ya suka sama dia, cuman kayak apa boleh buat, ini kok kayaknya membingungkan banget gitu. Jadi katakan pada dia, kalau sekarang kalian sudah bersama, ya katakan pada dia, aku sayang banget sama kamu, oleh sebab itu aku ingin kamu lebih mengerti aku ingin hubungan ini tuh lebih adil gitu. Jadi nggak selalu aku dan aku saja. Believe in the impossible. Kalau kamu rasa orang ini nggak mungkin bisa berubah kasih, dia tuh udah kayak gitu dari sejak saya pertama kenal dengan dia sampai saya sekarang bersama dengan dia, ya dia masih begitu aja, masih believe in the impossible. Jadi kamu harus believe in the impossible. Maksudnya adalah ada hal yang nggak mungkin, yaitu yang kita sebut dengan merubah orang. Merubah orang itu nggak mungkin, betul kan? Tapi kalau kamu usaha seperti air ya, yang menetesi batu lagi dan lagi dan lagi, setelah bertahun-tahun batu itu akan terkikis, makin lama makin kecil, ada lubang di dalamnya. Kenapa begitu? Karena nggak ada yang nggak mungkin, cuman waktu itu pasti menjawab. Yang artinya kalau kamu terus bilang bahwa aku sudah usahakan untuk kamu, mungkin nggak terus-terusan ngomong terus ya, mungkin kamu bisa ngomong sekali, 2 kali, tunjukkan pada dia betapa kamu tuh, dan bukan hanya dari omong, mungkin dari perbuatan, ini loh yang sudah aku kerjakan untuk kamu, ini yang sudah aku usahakan untuk kamu, dari kamu mana gitu. Jadi tidak hanya kamu sendiri, jadi biar kamu gak cinta sendiri, biar dia paham ini kan sebenarnya cinta kalian tuh cinta berbalas gitu loh. Jadi kamu suka dia suka kamu cinta dia cinta kamu. Tapi kenapa kok jatuhnya jadi kayak kamu yang usaha sendiri? Mungkin kamu juga perlu ngerti, apa mungkin kamu harus berhenti atau mengurangi perjuanganmu supaya kamu bisa lihat lagi. Atau mungkin selama ini dia tuh sudah berjuang atau berusaha untuk kamu, hanya kamu belum membuka matamu dengan lebar gitu. Jadi mungkin kalau kamu ngomong ke dia, mungkin selama ini dia diam-diam udah kayak menyiapkan, misalnya dia sudah menyiapkan tabungan untuk pernikahan misalnya begitu, atau dia sudah siapkan dengan ngode-ngode ke teman-temannya kalau dia udah punya cewek, atau mungkin ngode ke orang tuanya dia udah punya cewek, atau dia udah punya cowok gitu. Jadi seperti itu. Jadi biar kamu tidak sendiri, tapi kamu mesti tahu dulu keadaan itu seperti apa. Jadi nggak selalu juga soal kamu aja ya gitu. Lalu di sini ada jalan. Aku capek
ya, capek berjalan. Kadang-kadang aku ingin membelok jalan, tapi setiap kali aku membelok jalanku, aku selalu kembali lagi ke kamu. Kenapa seperti itu? Kenapa tidak bisa aku jauh darimu? Kamu seperti candu. Kamu seperti nikotin dalam hidupku. Lagi dan lagi aku mau dan mau lagi. Meskipun kamu gak pakai nikotin ya, ini perandaian. Sudah aku pergi, nanti aku kembali lagi. Ada jalan, aku sudah jalan ke tempat lain, nanti aku putar kembali lagi. Terus, bahkan kalau tadinya aku jalan kaki, jauh, karena di depan ada laut, aku sekarang bisa naik kapal, lebih cepat. Jadi, untuk kembali. Semakin aku pergi jauh, semakin cepat aku untuk kembali. Oleh sebab itu, saat ini aku berusaha untuk benar-benar menepi, kecuali, dan kamu tahu juga, kalau aku pergi, pasti aku akan kembali lagi. Oleh sebab itu, daripada aku pergi, menjauh, bisa tidak kita diskusikan ini? Bisa tidak keadaan kita ini lebih adil lagi? Bisa nggak kita berubah dari posisi ini? Gitu. Bisa tidak kita lebih dekat lagi? Lebih bisa komunikasikan lagi? Bisa tidak lebih adil? Intinya lebih adil. Yuk kita sama-sama mengulang kembali atau mereview, melihat kembali, mengulas kembali. Kita tuh sudah menjalani apa? Kita kan dulu kenalan. Mungkin kamu bisa ungkapkan dulu cerita kalian gimana. Kita dulu kenalan pertama, hahaha, lucu ya gitu. Tapi sejalan dengan waktu banyak loh yang sudah aku ini untuk kamu gitu. Misalnya aku sering ngerjain PR kamu. Misalnya aku sering pergi ke kantor nganterin kamu makanan, atau misalnya aku sudah banyak memberitahu kamu jawaban-jawaban soal ujian, atau banyak hal yang kamu lakukan ya, mau tua mau muda sama aja. Tunjukkan pada dia. Jadi melalui memori, melalui ingatan, diceritakan kembali. Oh, seperti itu, gitu. Dan biar ada perubahan dalam jalan cinta kalian, gitu ya. Dan utamanya sebenarnya kalau kalian wanita akan lebih mudah sekali untuk kalian bisa merayu si pria dengan memori-memori, jadi biar si pria lebih ngeh gitu ya. Tapi kalau dia yang wanita, mungkin dia akan, kalau dibicarakan mungkin dia akan merasa seperti kayak agak tersinggung. Oleh sebab itu ya, kalau kamu laki-laki, nyatakan atau ucapkan kata-kata yang perlu disampaikan ini, atau teks yang perlu kamu ketik ini, jangan panjang lebar, tapi satu demi satu. Nanti kalau dia jawab, mungkin kamu balas lagi. Jadi jangan panjang lebar, kayak kalau orang ya udah ngeteks panjang lebar ya, chatnya panjang lebar, itu tuh ungkapan emosi, jangan dilakukan. Ya, jadi lebih ke biarkan dia yang menjawab, kemudian nanti jadi biar komunikasi itu terus berlanjut, tetapi kamu tunjukkan pada dia. Ini dari teks yang sekarang loh ya. Kalau kamu benar-benar mau menepi dulu, ya udah nggak apa-apa, menepi dulu aja. Tapi habis kamu kirim teks atau kirim pesan ini dulu. Jadi kamu tunjukkan, aku kayak gini, aku tuh mau untuk menepi dulu, aku mau kita lebih adil gitu. Nah, kalau yang cowok untuk ungkapin ke cewek, mungkin kalau dari teks kirim aja stiker-stiker bunga mawar atau stiker-stiker hati gitu, menunjukkan kalau kamu tuh sayang. Kalau ketemu beneran atau telepon, mungkin kirim bunga, mungkin kalau ketemu beneran yang kasih bunga gitu, atau hadiah gitu. Jadi biar lebih halus ya. Kalau kamu wanita ke pria, mungkin kamu tunjukkan pengorbanan supaya si pria itu lebih kayak, oh iya ya, bener juga ya gitu. Logika, pria suka logika. Wanita suka sentuhan, wanita suka diperhatikan. Jadi bisa diberi barang, diberi stiker ya. Seperti itu, yang pilih pal yang pertama, romantic feelings. Kita langsung ke pal yang kedua. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Yuk. Untuk pal yang kedua, apa yang harus kamu sampaikan? Katakan padanya sekarang dalam chatmu, ya, dalam teksmu. Oke, di sini ada Ikshal, Medicine Woman.
Lagi kenapa? Kamu apa kabar? Baik nggak? Sehat nggak? Lagi apa? Lagi kenapa? Kamu butuh masker? Aku bisa kirimin. Lagi jaga kesehatannya, minum air putih yang banyak gitu. Jadi buatlah dirimu, posisikan dirimu sebagai orang yang bisa menyembuhkan dia, orang yang bisa melindungi dia gitu ya. Ini penting sekali di sini. Terus kemudian di sini ada leap of faith. Leap of faith. Leap of faith di sini artinya adalah kamu kudu bisa percaya pada apa yang kamu lakukan gitu. Jangan kayak oh my god, nggak yakin dengan apa yang saya lakukan ini, nanti kalau misalnya saya udah kayak gitu kelihatannya kayak caper-caper doang, terus habis itu dia nggak ngerespon saya gimana. Ya jangan takut loh sayang, namanya juga kita udah usaha ya. Usaha itu pasti ada hasil. Kata orang, hasil itu nggak membohongi usaha kita. Jadi apa yang sudah kita lakukan dengan perhatian kita pasti ada hasilnya. Tapi berfungsilah benar-benar, nggak cuman kayak nanya doang. Kalau kamu perlu sembuhkan dia dengan aku bantu doa. Kalau misalnya dia lagi nggak enak badan, aku doain semoga cepat sembuh ya gitu. Jadilah medicine ya. Jadilah obat untuk dia. Divine patient. Be honest with yourself. What is your heart desire true? Your heart true desire, ya ampun, ya. Katakan ya, sebenarnya kamu mau apa gitu. Dalam hatimu ungkapkan dulu. Kamu mau apa? Oh, aku ini maunya lebih dekat lagi dengan dia. Oke. Kalau mau lebih dekat lagi dengan dia, iya kamu harus action dong. Jadi kamu dalam chat kamu bilang kayak gimana? Oh, kalau kamu pengen sekali ketemu dengan dia, sekarang ketika saya baca kartu ini, tapi ini timeless ya. Pada saat ini sekarang corona. Misalnya sekarang corona. Sekarang sudah new normal. Ya temui dia gitu. Ya, temui dia, kamu butuh apa? Oh ini, oh itu gitu. Aku ada ini nih, bagus nih. Ini katanya bagus loh buat daya tahan tubuh. Oh ini katanya ini loh, kamu lagi kurang enak badan. Atau kebalikannya, karena ini general reading bisa reverse ya. Jadi bisa kayak kamu vice versa, bisa kamu aja. Mungkin kamu yang tidak enak badan, mungkin kamu yang minta perhatian pada dia untuk tolong dong beliin ini atau itu. Jadi topik kamu adalah soal kesehatan, soal healing dan receptivity. Nah, kalau dia nawarin bantuan, terima, jangan malu-malu gitu. Kamu bilang, itu kemarin yang kamu tawarin ke aku, itu kemarin yang kamu bilang, yang apa? Itu, yang itu. Oh iya, tolong dong, atau dijadiin topik untuk pembicaraan lagi gitu. Jadi kamu ulik-ulik lagi, kemarin dia ada bicara apa? Oh, ada bicara soal itu. Kamu bicara sama dia gitu ya. Biar beneran ini this could be your one ya. Biar ini beneran jadi your one, jadi cinta sejatimu gitu. Ya, jadi receptivity. Jadi penerimaan gitu. Menerima dia juga, ya, menerima penawaran dia, menerima kebaikan dia gitu. Kamu akan benar-benar happy di situ, bright future, masa depan yang cerah. Wow, masa depan yang cerah loh ya. Jadi, masa depan yang cerah itu menunjukkan kalau kalian interaksi ya, banyak komunikasi ya. Terlihat di sini kalian tuh akan punya lebih banyak celah gitu. Jadi tidak hanya kamu diam terus kalian kayak apa, mungkin kita udah angka mati ini, udah nggak bisa kemana-mana lagi enggak kok, saya lihat kalian punya future, kalian punya masa depan gitu. Jadi go, katakan, ungkapkan, situasikan, itu kata-kata terbaiknya. Situasikan supaya kalian tuh benar-benar bisa kumpul, ketemu sih ya, kumpul kebo emangnya, jangan dong ya, ketemu, bicara. Dan saya lebih memandang dari This Could Be The One itu kan mungkin aja kayak kalian nih lagi cari, mungkin di usia lebih dewasa yang pilih PAL ini ya, mungkin udah kepengen cari suami, istri, atau pacar yang benar-benar serius, atau orang yang benar-benar bisa jadi calon imammu, calon istrimu, ibu dari anak-anakmu misalnya. Nah, di sini kelihatan kalau kamu mesti ketemu langsung gitu. Karena chemistry-nya tetap nggak bakalan berasa deh kalau misalnya cuma chat-chat doang. Cuman kalau ini mau lewat chat, ya bilang aja sama dia, ini, oh iya kalau bisa ketemu, ya ini aku anterin ke rumah ya, atau apa gitu.
ya. Tapi hati-hati ya, tetap jaga kesehatan selalu dimanapun kalian berada, kapanpun kalian nonton video ini. Oke? Jadi karena ini ada kemungkinan adalah jodoh sejatimu, mungkin ini adalah orang yang kamu sasarkan untuk menjadi calon suamimu atau istrimu, ya kamu harus bisa lebih cerahkan masa depan kamu. Ya, caranya adalah dengan usaha, USAH. Walk through your fears. Apa yang kamu takutkan selama ini? Takut apa? Jangan takut dong. Jalan, ya. Jalan. Kamu takut dia gak terima kamu. Kamu takut kayak nanti kalau sudah ketemu ternyata, apalagi kalian mungkin ketemu online. Kalau sudah ketemu nanti ternyata dia gak oke sama kamu. Atau kamu takut kalau ternyata dia sudah memilih orang lain. Atau mungkin kamu sendiri takutnya kamu sendiri yang gak bisa terima dia. Jangan takut, ya. Kalau kita nggak nyoba, mana pernah kita tahu hasilnya. Jadi dicoba dong. Terus kalau sudah dicoba, baru kita tahu hasilnya kan. Nah nanti kalau sudah tahu hasilnya, baru kita putuskan. Kita nggak mempermainkan perasaan orang loh ya. Karena dianya juga kelihatannya mau kan. Dianya juga merespon. Kalau dia sudah merespon, ya kita jalan aja. Yang penting kita harus jujur ya keadaan kita. Dalam artian misalnya kamu udah ada pasangan terus kamu bilang kamu single, ya jangan dong sis bro, oke? They walk through your fears, ya. Katakan pada dia bahwa aku mau ketemu, yuk ketemu, atau aku kesana ya, oh aku ketemu kamu di sini ya, gitu. Ya, selama dia orang yang jujur, selama dia pun memang sudah menyimpan perasaan dan selama chemistry kalian itu sudah tumbuh, kalian pasti bisa untuk komunikasi. Dan dia mungkin akan memaukan untuk ketemu. Terus di sini ada the answer you need are coming. Ya, jawaban yang kamu butuhkan sudah dalam perjalanan. Gitu. Mungkin selama ini kamu pengen tahu banget ya tentang personal life-nya dia. Dia kehidupan pribadinya itu seperti apa sih? Kok nggak pernah jujur? Kok nggak pernah ngomong ke kamu maunya apa? Kok sepertinya dia diam-diam aja, nggak banyak merespon kamu gitu. Sebenarnya dia maunya apa? Mungkin kamu mau tanya ke dia, ya udah monggo, tanyalah gitu ya. Kalau kamu belum dapat jawabannya pun tenang aja. Melalui actionmu yang pengen ngajak dia ketemu, yang pengen ngajak dia komunikasi, nanti kan tadi idenya adalah yang tadi tuh soal medicine. Ide lain saya belum lihat. Yang penting kalau misalnya dia ada, yang tadi saya bilang sih, kalau dia ada pernah mau ngasih kamu sesuatu atau ngajak kamu kemana, terima ya, terima. Itu kuncinya dalam pesan yang ada di sini. Jadi antara pengobatan, penyembuhan dan penerimaan gitu. Nah di sini nanti kamu akan tahu sendiri nih pas udah ketemu. Utamanya sih ketemu sih ya. Kalau nggak telepon itu nanti akan ada. Pokoknya harus next level deh. Kalau selama ini chat ya mungkin telepon. Selama ini telepon ya mungkin video call. Selama ini video call ya mungkin ketemu gitu. Ya, emotions are running high. Well, aduh aku kayaknya ini banget nih mau kalau ketemu kamu kayaknya. Aduh kamu orangnya kayak apa ya? Kalau ketemu pasti seru ya gitu. Apa namanya? Udah lama misalnya dia punya tai lalat atau apa, pengen banget deh nyentuh tai lalatnya gitu. Itu jadi kayak pasti lucu banget deh. Misalnya dia agak cabi gitu, pipinya pengen aku cubit deh gitu. Kayak apa ya kalau dicubit ya, berapa senti ya pipinya ya gitu. Jadi kayak bermain-main lah dengan kata-katamu. Saya tidak akan sok romantis di sini ya, karena ya ini sudah bukan zamannya Romeo and Juliet gitu. Tapi ungkapkan pada dia. Cara pengungkapan dengan kita membaca isi hati dia pasti berbeda. Tapi kalau kita mengungkapkan dan isi hati kita nih, kita nggak perlu ungkapan semua gitu loh. Karena ya aja. Masa kita ungkapin semua sejujur apa gitu. Kita juga hatinya nggak sebening embun yang kita bisa plus gitu kan, keluarin semuanya, nggak bisa gitu. Jadi ya kita tetap harus usahakan bicara sesuai ininya aja deh, porsinya aja. A time for healing. Bicara soal healing. Ini saatnya untuk healing.
Pernahkah kamu ada luka? Pernahkah kamu ada mungkin perasaan tidak nyaman dengan dia, kecewa dengan dia, atau mungkin kecewa dengan cinta di masa lalumu, mungkin dia sendiri. Oh ya, kalau healing tadi medicine ini bisa jadi soal misalnya dia mau curhat tentang kerjaan, rumah, hubungan masa lalu, hubungan cinta dia yang sekarang. Jadilah healer, jadilah penyembuhnya dia. Jadi jadilah tempat dia untuk curhat. Itu nanti akan oke banget, nanti akan jadi topik banget supaya kalian bisa ketemu, bisa lebih dekat lagi. Dan ini waktunya untuk healing, utamanya buat dia, kamu sendiri juga ya. Dan be bold and make the first move, artinya kamu harus bisa lebih berani dan ungkapkan pada dia kalau kamu mau ketemu, kalau kamu mau video call, kalau kamu mau call ya. Jadi levelnya apa sih? Kalau dari teks ya, kalau dari chat bilang aja mau telepon voice call. Kalau dari voice call naik level mau video call. Kalau dari video call naik level mau apa? Mau ketemuan. Jadi yang berani ya. Kalau kamu nggak ungkapin ntar ya nggak jadi-jadi sis bro. Oke. Apalagi pesan di sini untuk dia? Di sini ada kartu hati dan di sini ada kartu teratai. Oke. Lili atau teratai. Hati dan lili. Tunjukkan kalau kamu suka dia. Entah itu yang dari yang tadi kayak saya bilang, ini pipinya cabai banget deh, gemes deh, atau mungkin ininya apa namanya? Itu kamu punya anjing atau apa? Kok anjing ya? Apa ya? Kucing kayak apa kayak yang punyanya dia yang kayak kamu pengen banget ketemu gitu. Jadi kamu gak harus kayak oh iya, rambutnya keriting, lucu banget kali ya. Kalau disisir ntar kayak gimana ya kalau disisir ya gitu. Jadi kayak bermainlah dengan kata-katamu gitu ya. Pinter-pinter ya, kabari sih kalau berhasil. Terus di sini ada pohon. Oke. Tree ya atau pohon, dia adalah lambang dari ketenangan di sini. Jadi kalau Z bilang tunjukkan kalau kamu tuh tulus gitu. Jadi kamu bilang pada dia, iya nih pengen banget traktir, pengen ketemu, iya kalau ada apa kayak traktir juga bisa tuh. Jadi kamu bilang aja udah kayak ini, jadi pengen apa, ajarin aku ini dong misalnya gitu, kasih tahu tentang ini dong. Terus misalnya dia bantuin atau dia kasih tahu gitu ya. Terus kamu bilang, nanti aku traktir ya gitu. Terus kamu bilang, ini saatnya untuk traktir nih gitu. Jadi tunjukkan kepolosan dan ketulusan kamu untuk kayak mentraktir, untuk kayak memberi, untuk kayak apa. Jadi ya jangan bilang soal traktir ya, kita bicara uang juga, tapi kita bicara banyak hal sih sebenarnya di sini. Ya, jadi mau traktir mau apa boleh aja, nggak ada yang salah kok. Yang penting di situ kamu ungkapkannya dengan tulus. Jadi tulus, kamu mau video call lah gitu, kayak apa sih mukanya gitu. Kalau baru bangun mau lihat dong gitu, atau ini apa sih mukanya kayak kalau udah mau tidur gitu. Rayu ya, rayun semakin gombal semakin oke. Cus. Kemudian ada kartu owl, burung hantu. Komunikasi ya, komunikasi, saling healing di sini. Jadi tadi saya bilang kembali lagi, tunjukkan kalau kamu itu mau healing dia dan biarkan dia healing kamu juga. Jadi kalau dia sudah mulai cerita, kamu juga harus mulai cerita gitu. Tapi sekali lagi bebas. Mau sampai mana batasanmu? Kamu mungkin baru kenal dia, kamu mungkin tidak begitu tahu tentang dia. Oh ya udah, batasi pembicaraanmu. Jangan sampai kamu terlalu vulgar dalam mengutarakan apa yang kamu mau gitu. Jangan terlalu vulgar dalam menceritakan kehidupan masa lalumu. Karena ya kamu boleh berhemat kok dengan apa yang mau kamu ceritakan. Kalau dia mau jujur juga nggak mungkin lah dalam 1-2 hari, dalam 1 bulan, dalam setahun, 3 tahun bisa menceritakan apa yang sudah terjadi dalam setiap detik selama berpuluh-puluh tahun yang sudah kamu lewati. Tidak mungkin gitu. Ya, tapi bolehlah kalau mau sharing. Ya, kartu gunung. Dan yang terakhir kartu sabit. Sabit ya, dia bisa dipakai untuk memahat es di gunung. Artinya seberapapun hambatannya besar,
Kalaupun rasanya nggak mungkin kasih kita terpisah jarak, nggak mungkin kasih kita terpisah mungkin karena status, mungkin karena kamu misalnya lagi status mau bercerai, atau misalnya kamu masih bersama dengan orang lain tapi kayaknya kamu sudah mau memutuskan si orang tersebut, atau gimana pun lah situasi serumit apapun. Yang namanya penghalang pasti bisa. Jadi kalau misalnya dia bilang nggak mungkin lah kalau kita ketemu, ya kamu bilang pada dia, aku usahakan deh biar bisa gitu ya. Jadi tunjukkan kalau kamu bisa membisahkan dan mengusahakan supaya ketemu, supaya komunikasi. Oke, itu untuk yang pilih PAL 2 yang di Scupido One. Terima kasih yang sudah mampir ke video atau channel Moonlight Affirmation. Dengarkan versi audionya di Spotify, dengarkan, dan Apple Podcast. Kita langsung ke PAL 3. Jangan lupa kalau mau personal reading lebih detail lagi, ada nomor WhatsApp sih tertera di deskripsi ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Sulis, Bodies of Water. Ini ada compassion juga. Oke. Bodies of Water sama compassion dari Kuan Yin. Compassion itu artinya adalah kesabaran, cinta, cahaya, cinta kalau saya bilang ya. Jadi kasih sayang, cinta dari Kuan Yin atau Dewi yang penuh dengan kasih sayang di sini. Kalau saya bilang, katakan pada dia, kamu care pada dia, ngalir aja. Jadi ngalir. Apa yang mau kamu katakan, katakan. Tapi tidak pakai emosi. Jadi banyak kata-kata positif, banyak kata-kata yang care, mengatakan kalau kamu sayang, mengatakan kalau kamu khawatir, mengatakan banyak hal positif lah ya yang menunjukkan kalau kamu tuh ingin bisa lebih tahu tentang keadaan dia, apa yang bisa aku bantu. Istilahnya lebih ke menawarkan diri. Jadi kayak istilahnya kamu mau berkorban untuk dia, lebih ke mengatakan itu sih ya. Don't back down. Jangan mundur. Kalau kamu yakin apa yang kamu katakan itu benar, jadi kamu jangan takut. Aku kalau terlalu care sama dia, ntar pandangan dia aneh-aneh gitu sama aku. Padahal kan aku sebenarnya cuma mau temenan doang. Kasih boleh, terserah. Kan di sini kan Zizi nggak bilang apa yang mesti kamu katakan pada dia supaya kalian jadi pasangan, enggak juga kan. Di sini cuman Zizi bisa menangkap pesan apa yang mesti kalian katakan sekarang dengan hatimu yang sekarang ini, dengan kondisi kalian yang sekarang ini. Mungkin ada sesuatu yang mesti dikatakan, mungkin ada sesuatu yang mesti disampaikan. So katakan, sampaikan. Jangan berhenti sampai situ aja. Jangan stuck, jangan merasa ini sudah selesai, jangan merasa kayaknya sulit ya, kayaknya nggak mungkin untuk bicara sama dia, takutnya nanti dia uhui bahasa Mandarin yang artinya salah paham gitu. Jangan khawatir. Terus kalau misalnya pandangan orang lain terhadapmu, terus padahal kan kalian kan chatting, usahakan itu personal atau pribadi ya. Usahakan tidak ada orang lain yang tahu. Dan berdiri di atas kakimu sendiri, apa yang sudah kamu lakukan, kamu sudah melangkah kemana, jangan takut ya. Jangan pakai alasan A, B, C, D atau berbohong kalau enggak waktu itu aku salah ngomong atau apa, atau mungkin habis udah ngechat terus habis itu di delete, akan di unsend lagi terus dan terus seperti itu. Lagian unsend juga kadang-kadang kelihatan kok ya. Tuh. Terus di sini ada quiet time. Quiet time artinya saat untuk sendiri. Yang berarti ini sudah saatnya bagi kamu untuk menarik diri dulu, terdiam dulu. Kasih waktu diri untuk diam dan berpikir, kira-kira tuh dia sukanya apa ya? Kira-kira dia maunya digimanainnya? Sebenarnya kamu lebih ngerti kok daripada tarot reader. Kalau kamu mau minta personal reading, dia maunya apa sih? Tanya sama tarot reader. Kan kamu yang menjalani toh, bukan si tarot reader ini yang menjalani. Bukan saya, bukan tarot reader lainnya. Mungkin kalau kamu ada minta baca tarot reading, tapi adalah kamu sendiri yang tahu di dalam hatimu tuh butuhnya apa. Jadi ambil waktu untuk lebih tenang, menarik diri dulu, terus mikir dulu.
dia maunya apa ya, aku harus bagaimana supaya dia bisa membalas aku ya, supaya dia sayang, supaya dia suka gitu ya, aku harus apa gitu. Nah, dari quiet time itu tergambar bagaimana kamu menarik diri, dan kamu nanti akan bisa menemukan dia tuh maunya apa. Nah, dan kamu harus dimaknain dia supaya kalian tuh lebih baik. Apapun kemauanmu gitu. Misalnya kamu mau temenan, misalnya kamu mau lebih dekat lagi pacaran, misalnya mau ke jenjang yang lebih serius gitu. Nanti dari quiet time-mu ya, karena kan kalian tuh mungkin sudah ada chemistry ya, yang gak cuman kayak sekedar kamu aja. Mungkin kalau saya bilang tuh adalah, meskipun kecil chemistry-nya atau getarannya, tapi ada di situ. Dan sini ada past life. Mungkin aja hubungan kalian ini sudah terpengaruh oleh jodoh, yang artinya dia mungkin sudah ada jalan jodoh denganmu sehingga ketemu lagi di kehidupan ini. Karena sudah ketemu lagi di kehidupan ini, maka monggo ya, dijalani, jangan dihindari. Apalagi kalau kamu ada perasaan kayak mundur aja lah, kasih orangnya kayak gitu, capek juga, udah usaha terus. Jangan mundur, don't back down ya, jangan mundur. Stand up of what you believe. Jadi berdiri di tempat yang kamu percaya. Apalagi kalau kamu percaya itu benar, what you believe is right ya. Berdiri di situ dan lakukan, katakan pada dia betapa kamu ingin lebih dekat, ingin lebih memahami dia gitu. Dan kamu tuh sukanya apa? Oh, sukanya ini. Oh, kalau kayak gitu aku kirimin ini ya gitu. Jadi kayak maaf ya, jadi terpaku. Karena emang kelihatan banget kalau kalian tuh sebenarnya halus banget gitu. Kalian tuh nggak saling menyakiti gitu loh. Kalian tuh hubungannya tuh sangat nyaman. Ya, kalian itu saling healing. Confidence is your key to success. Percaya diri ya. Oke. Pada saat kamu mengatakan dengan mengalir banget, jangan takut kalau takut dia sakit atau takut nanti ada gimana-gimana, ngelir aja kayak bodies of water, dan kamu harus percaya diri. Karena sebenarnya chemistry udah ada di situ. Yakini kalau dia ada rasa, kamu juga ada rasa. Jadi yakini kalau chemistry itu udah di situ. Yakini kalau kalian tuh cocok. Ya. Terus di sini ada a fiery climax approaches. A very climax approaches. Jadi semakin kamu usaha, itu sebenarnya udah pelan-pelan akan sampai ke goalmu. Goalmu untuk bisa lebih dekat dengan dia, itu sebenarnya dengan kamu memberikan dia banyak rasa sayang, terus habis itu banyak care sama dia, ungkapin aja. Tapi ingat ya, yang kamu ungkapkan ke dia itu lebih banyak ke rasa sayang, perhatian. Kamu baik sekali, aku bantu kamu ini ya, aku bantu kamu itu ya. Jadi benar-benar baikin dia, sayangi dia. Oke? Dan setiap kalau kamu orangnya banyak berdoa, banyak menenangkan diri, maka kamu akan lihat deh, cara kamu bicara pun akan benar-benar gak membuat orang tuh sakit hati. Akan benar-benar mengena ke poinnya. Kok bisa kayak gitu? Ya bisa kayak gitu karena caranya kamu bisa komunikasi dengan benar itu adalah dengan kamu banyak menenangkan diri, banyak contemplate ya, banyak meditasi, banyak berdoa ya, menenangkan diri. Nanti setiap kamu bicara, kamu akan bisa ngerem dulu dan berpikir dulu, oh aku harus bicara ini. Dan kamu bisa ngerasain, oh kalau aku bicara ini dia akan suka, oh kalau aku bicara itu dia tidak suka gitu. Dan nanti kamu akan pelan-pelan sampai ke ujungnya kamu, puncaknya mau apa ya, karena the energy is gaining momentum. Usahamu itu nanti akan sampai ke
puncaknya. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kamu mau bersatu, mau apa, ini kayaknya bisa. Yang pilih PAL 2 ini caranya hanya dengan cukup gampang dengan kasih sayang dan perhatian. Banyak-banyak memberikan perhatian aja, chatting, tanya kabar, bagaimana, terus aku mau bisa bantu apa, gitu. Bukan pengorbanan aja, tapi kita bicara soal perhatian ya. Perhatian itu berlanjut gitu loh. Karena usaha tuh hasil nggak membohongi usaha. Jadi kalau memang kamu sudah usaha seperti itu pun, itu akan berbalas karena chemistry ada di situ kan. Jadi dia juga akan balik menyayangimu, balik memperhatikanmu. Jadi kamu nggak sendiri. Meditate and contemplate tuh kan, meditasi dan menyendiri, meditasi dan melihat kembali ke dalam diri kamu gitu. Oh, aku mungkin selama ini kamu kayak merasa kata-katamu kok kayaknya nggak bisa terima dia atau apa. Nah, mulai sekarang kayaknya juga dia nggak ada penolakan sih. Kalau kamu merasa kadang-kadang kata-katamu menyakiti atau kayak gimana, ya mulai kamu bisa membatasi diri dengan lebih dia. Mungkin kamu biasa suka dengar musik keras atau biasa kamu suka kayak clubbing atau apa, mungkin kamu kurangi. Nanti kamu akan merasa lebih tenang. Nah, ketika kamu lebih tenang, stress level kamu nggak tinggi, terus kamu lebih kusuk dalam berdoa ya. Ketika kamu sudah sampai di tahap itu, nanti kamu akan lebih bisa ngeram deh. Kalau misalnya ngomong, ih kamu orangnya ini banget sih, ngaco banget sih gitu. Kamu tahu ngomong ngaco banget itu kadang-kadang bisa nyakitin orang loh. Oleh sebab itu, ketika kamu mau ngomong nantinya, ketika kamu lebih banyak berdiam diri, menenangkan diri, nanti kamu sebelum ngomong itu pun kamu bisa tahu, kita bisa iniin orang gitu, bisa nyakitin orang. Kamu nanti bisa bilang kayak, meskipun dia bisa aja kamu bercanda-canda gitu kan. Sekarang kan banyak bahasa gaul dan takutnya nanti malah nyakitin dia. Mungkin kamu bilang aja kayak, nanti kamu bisa berubah deh, bukan kamu bilang aja gimana. Nanti kamu bisa tahu, ya jangan ngomong gitulah, ya kan nggak apa-apa juga. Atau dia bercanda, ih kamu lucu deh kalau ngomong deh, atau ih kamu tuh kok gemesin banget sih, atau gimana gitu. Jadi bisa meneliti kata-kata kamu, memilih dengan benar. Jadi jalanmu untuk bisa ngedeketin dia dan sampai ke sasaran kamu, karena kan memang kayaknya kamu bakalan sampai sasaranmu nih. Apa yang kamu sasarkan, mau pacaran, mau nikah, mau tunangan, mau lebih dekat, mau TTM, mau apa, mau naik level kemana-mana gitu ya, itu nanti bisa. Tapi caranya sekali lagi lebih lebih menenangkan diri ya, lebih banyak kontemplasi. Don't let your past hold you back. Saya kalau lihat dari past ini ya, atau masa lalu yang ada di kartu ini tuh sebenarnya bukan ke kayak masa lalu kamu, kehidupan masa lalu kayak past life gitu, enggak. Terus kayak pacar atau cinta masa lalu, enggak. Tapi lebih ke kayak hubungan kalian ini, kayaknya kamu tuh rada takut untuk kayak, kalau kamu ungkapin atau bicara takutnya, misalnya kamu sudah biasa teks dia, tahu-tahu kemarin habis diblokir gitu ya, tahu-tahu kamu yang kayak kesel sendiri sama dia, terus kamu ngeblok dia sendiri, atau tiba-tiba kayak nggak ngeblok atau apa, tiba-tiba dingin, ghosting, tiba-tiba menjauh gitu. Nah, kamu kan takut mungkin di sini ya. Nah, oleh sebab itu kembali lagi meditate and contemplate, kembali lagi menyendiri dulu, kembali lagi kurang-kurangnya tuh yang bikin stress level naik tuh, dengar musik keras lah. Memang sih ada musik keras yang bisa untuk saya tahu ada musik keras yang bisa untuk terapi, tapi saya tidak betul-betul tidak sarankan itu. Dengarkan lagu-lagu yang lebih tenang ya kan. Mungkin ketik di YouTube calming music gitu yang buat menenangkan. Terus habis itu lebih banyak berdoa ya. Kalau berdoa tuh jangan, ada teman baik saya yang kalau berdoa tuh dia sampai nangis gitu kan. Dia mengucapkan doa-doa dalam agamanya, kemudian dia menangis gitu. Habis itu sudah selesai. Tapi tiap malam begitu, dan saya bilang, berhenti doa. Kenapa? Karena yang kamu cari itu harusnya tenang, bukan nangis dan nangis lagi gitu. Kalau dalam ketenanganmu kamu mengingat dia, ya udah, kalau gitu jangan doa. Gitu. Ya, supaya hatimu nggak terus bergejolak. Tapi doa itu, karena doa itu bukan mediamu untuk curhat terus gitu loh. Tapi itu juga mediamu untuk bersyukur. Karena bersyukur tuh akan meningkatkan kegembiraanmu, ketenanganmu. Baru di situ kamu akan lebih lancar dalam kehidupanmu gitu. Ya, mau curhat boleh, tapi juga harus bersyukur. Ya, justru malah apa-apa yang sudah tidak oke dalam hidupmu mah nggak usah diingat-ingat, kotakin aja.
Ya nggak bisa dibuang juga memori itu, tapi kotakin aja. Saya rasa ya, kalau kamu ada trauma atau gimana, tenang aja ya, gaspol aja. Terus di sini ada kartu Host Rider dan kartu sapu. Meskipun aku bilang tadi gaspol ya, tapi tetap kayak masih pelan-pelan dalam berbicara. Jadi kayak misalnya ketika kamu bicara, terus kayak misalnya di situ pas kamu bicara mungkin kalian ini lagi ada urusan kerjaan atau urusan kuliah atau urusan apa gitu. Selesaikan yang urusan itu dulu, baru kamu masuk ke personal ya, disapu dulu. Jadi selagi kamu berjalan, kamu harus bisa menyingkirkan hal-hal yang sampingan dulu gitu ya, jadi biar gak mengganggu dalam perjalananmu. Terus ini ada kartu beruang dan kartu bintang. Oke. Beruang dan bintang. Kamu harus bisa melihat ya. Kalau misalnya kamu bicara, kayaknya lebih oke ya kalau ngeteks dia tuh di malam hari deh. Kecuali kalian ini beda negara ya. Misalnya dia di Eropa, kamu di Asia gitu kan, beda malam gitu ya. Nah ya cari malamnya dia lah, atau yang ngepas sama kamu. Mungkin malamnya kamu jam 6 sore di sini mungkin, atau jam 7 sore di sini mungkin dia udah maaf kamu sebelum tidur lah mungkin ya. Mungkin agak malam jam 12 malam misalnya kamu masih kebangun ya, mungkin kamu boleh chat dia gitu, karena dia udah mulai malam juga di sini kan. Pokoknya pada saat dia tenang, dia santai. Pokoknya teks pada saat dia santai, sudah relaksasi. Nanti biar kamu punya kebaikan, kamu punya perhatian tuh akan masuk dalam alam bawah sadar dia, karena dia udah lebih rileks kan. Terus yang terakhir di sini ada tikus dan rumah. Kayaknya sih kalau ada keluarga atau siapa yang tahu soal hubungan kalian tuh ditutupi dulu gitu ya. Atau pokoknya komunikasi kalian tuh jangan ada intervensi orang lain gitu. Kayak misalnya keluarga, kakak, adik atau gimana gitu. Jangan suka curhat cerita-cerita dulu, tahan diri dulu. Biar kamu sendiri aja yang menjalani ini dulu gitu. Jadi biar ini lebih halus gitu. Karena ini pembicaraan pribadi, personal, hanya kamu dan dia. Tidak ada orang lain yang terlibat. Kalau kalian sudah ngeklop, udah pasti, udah nge-match, udah jadian, udah mau melangkah ke serius, kamu mau umumin ke seluruh dunia pun gak masalah. Oke, seperti itu yang pilih pal yang ketiga, yang chemistry. Kita langsung masuk ke pal keempat yang soulmate. Terima kasih yang sudah personal reading dengan si. Kalau mau coba personal reading bisa lewat nomor WhatsApp yang tertera di deskripsi. Kita langsung masuk ke pal yang terakhir, pal yang soulmate. Dan untuk yang belum pernah coba personal reading dan mau lebih detail lagi, nomor WhatsApp sih ada tertera di deskripsi. Terus kemudian jangan lupa like, subscribe, share, dan komen ya. Dengarkan di versi audionya di Spotify, di Apple Podcast, dan ada di Dengarkan. Oke, kita langsung masuk ke pal yang keempat ya. Oke, apa yang harus kamu katakan sekarang? Mother Mary, expect a miracle. Have faith that your prayers have been heard and are being answered. Apa yang harus kamu katakan sekarang? Sekarang kamu berharap mukjizat aja. Oke, berarti gak usah berbicara dulu, santai dulu, hold dulu ya, dan berharap aja ada mukjizat gitu. Gak usah berkata apa-apa. Ya, independent aja. Your independence is the foundations. Oke, independent aja. Yang artinya adalah kita dalam kita punya hubungan, ada saatnya kita tuh mungkin sudah banyak sekali mencoba untuk ngomong, mencoba untuk bicara dengan dia. Dan hubungan ini bisa jadi mungkin kalian belum benar-benar ada status gitu ya. Dan tampak di sini bahwa kamu sebaiknya ya tidak, ya nyetop aja gitu, ya nggak ngomong apa-apa lagi, ya udah ya jalani aja, dan berharap aja ada mukjizat di antara kalian, berharap aja ada sinkronisitas dengan alam semesta sehingga memunculkan hasil dari afirmasi positifmu terhadap hubungan ini. Sehingga menghasilkan gitu.
Dan independen itu artinya kalau kamu kuat, bertahan sendiri, kamu nggak terus-menerus ingin mungkin kamu udah terlalu banyak mengungkapkan lagi dan chat dan lagi. Tapi kayak setiap hari pengen banget kayak ngungkapin sampai dia ngerti gitu kan. Sekali lagi, tidak bisa mengubah orang. Ya, Wetara di sini sensitivity. Sensitivity-nya Wetara di sini kalau bisa dibaca, you are becoming increasingly sensitive, avoid harsh relationship, environment, situations, and chemical. Mungkin dia bukan, meskipun di sini kartunya soulmate ya, tapi kan bukan berarti kalian itu jodoh untuk bersama selalu. Soulmate itu ya ada kecocokan di antara kalian, oke? Tetapi bukan berarti kalian itu ya harus bersama, udah pasti harus bersama gitu. Bukan berarti seperti itu. Ya mungkin ada semacam sensitivitasan. Ya mungkin kamu dan dia selama ini ada kurang, ya soulmate itu kan juga bisa berantem kan. Jadi sama ini mungkin berantem, sama ini mungkin adu mulut, mungkin gak cocok, dan seringkali kamu sudah ungkapkan pendapatmu lagi dan lagi. Berarti kamu harus menghindari, karena kamu udah terlalu sensitif, kamu udah terlalu capek ya. Anda mungkin harus menarik diri, Anda mungkin harus, bukan menarik diri, tapi diem sih ya. Kalau menarik diri kan cenderung kayak, udahlah aku gak mau sama kamu gitu, tapi lebih ke kayak diem gitu, udah gak usah ngomong apa-apa lagi, selesai gitu. Terus di sini ada Soccer. You are a magical person who can manifest your clear manifestation into reality. Jadi mungkin gak ngomong tapi lebih ke memanifestasi, lebih ke melakukan, mengucap afirmasi untuk diri sendiri aja. Kamu adalah punyaku, kamu bisa bersamaku, kita adalah jodoh, kita menikah, kita pacaran, usia pacaran kita sudah 2 tahun dan tidak lama lagi kita menikah. Tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 kita menikah, atau tanggal 1 bulan 1 tahun 2021 kita menikah, atau kita pacaran. Ya, namaku siapa, nama dia siapa, dan kita berpacaran. Jadi lakukan afirmasi itu sendiri. Jadi tidak mengirimkan pesan pada dia. Tidak, ya berbicara ya, maksudnya komunikasi. Kalau kalian komunikasi biasa aja, tapi sudah tidak mengkhususkan mau ngirim pesan apa, tidak mengkhususkan mau ngomong apa lagi, karena kayaknya kamu udah mencoba berbicara, udah ngomong A, udah ngomong B, udah ngomong C, kok hasilnya gitu-gitu aja, muter-muter di situ aja, kok kayaknya nggak maju-maju. Kasih infinite supply artinya, kalau saya bisa lihat ya, alam semesta bersinergi dengan baik terhadapmu. Jadi bagaimanapun kamu sudah komunikasi dengan dia, yang berarti tidak ada masalah. Alam semesta itu mendukung hubungan kalian. Dari komunikasimu itu sebenarnya ada keyakinanmu kalau dari kamu yang mungkin terus-menerus tinggal di sisinya dia, ada keyakinan kalau kalian itu ingin, kamu itu pasti akan bersama dengan dia dan terus bersama dengan dia selalu. Karena mungkin ya kalian memang ada jalan jodohnya, ada jalinan soulmate di sini. Yang berarti juga ada satu poin di mana kamu berhasil menyampaikan atau berhasil bersinergi dengan alam semesta. Jadi kamu sama dia ini ya pasti bisa bersama juga. Gitu. Cuman perlu apa? Perlu yakin aja. Alam semesta sudah di pihakmu. Gitu. Kamu gak kemana-mana. Kamu tidak sendiri. Surrender to the divine. Ya. Artinya adalah menyerah, berserah kepada yang kuasa. Kamu sudah usaha, sudah banyak yang kamu ungkapkan. Masa iya dia tidak sesensitif itu? Masa iya dia tidak mau untuk bergerak? Masa hatinya nggak tergerak sih dengan kata-katamu itu? Pasti tergerak gitu. Cuma mungkin dia tuh perlu disentil lagi, biar alam semesta yang sentil. Ya. Oke, biar alam semesta yang usahakan. Adjustment are required. Adjustment are required. Jadi
kamu nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tapi kamu perlu untuk lebih memanjatkan manifestasimu. Nulis afirmasi, ya. Kalau lihat tuh cara mendapatkan jodoh yang kamu inginkan, coba lihat video Ziang dulu banget, ya. Di situ nanti kamu bisa belajar cara tulis afirmasi gimana. Jadi sampaikan aja, koneksikan diri pada alam semesta. Sebenarnya kamu sudah bersinergi sekali dengan alam semesta. Jadi hubungan kamu dengan dia ini mendapat restu lah, kalau saya bilang. Nah, adjustment-nya adalah, atau yang perlu kamu bisa lakukan lagi, ya penambahannya adalah ya manifestasi lagi, lebih kuat lagi gitu. Ya, biar lebih strong, biar lebih kuat, biar lebih jadi gitu. Oke, a personal issue reaches resolution. Masalahnya apa? Dan daripada nyari solusi dengan cara aku mesti ngomong apa, aku mesti melakukan apa, biar dia mau sama aku, atau biar kami itu nggak berantem lagi, atau biar kita bersatu, atau biar kita itu bisa cocok, nggak salah paham dan bisa sepaham lagi. Biar dia ngalir aja deh, nanti juga ada solusinya gitu, ya. Nanti ada kok kayak selentingan, nanti ada tanda dari alam semesta yang kayak oh harusnya gitu toh, gitu. Dan itu ada waktunya. Coba perhatikan deh, karena kamu sudah banyak bersinergi dengan alam semesta. Ada lihat banyak angka kembar gak? Misalnya 555, 111, atau apapun. Misalnya lihat HP tuh ada angka kembar, 11 lewat 11, 22 lewat 22, misalnya kayak gitu. Jadi di situ nanti ketika ada sinergi ya dengan alam semesta, dan kamu pas juga lihat itu dan kamu ngeh tentang angka kembar itu, nanti kamu akan kayak oh ini toh yang dimaksudkan, oh kayak gini toh seharusnya gitu. Jadi Zi nggak perlu ngasih tahu apa-apa, nanti dia akan sampai ke penyelesaian masalahnya sendiri gitu. Dan di sini ada a time to give rather than take. Bukan ngomong apa, tapi memberi apa. Mungkin selama ini banyak kamu menuntut, aku loh sudah gini, aku tuh maunya kamu gini. Bukan sudah gini ya, aku maunya kamu gini. Dan aku tuh sebenarnya udah sayang banget sama kamu dan segala macam. Nah, pengorbanan kamu apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Jadi daripada ngambil, mungkin memberi. Ya, berupa barang bisa, berupa materi bisa, berupa kasih sayang bisa, berupa tenaga juga bisa. Intinya ini adalah waktu untuk memberi daripada ngambil, daripada nerima terus dan terus. Beri pada dia apa yang bisa kamu beri. Ya kalau misalnya mau beri A ya kasih A, mau beri B ya kasih B. Jadi ini adalah waktunya untuk memberi. Oke? Kemudian your hard work is paying off. Hasil kerja kerasmu nanti akan terbayar juga. Kerja keras apa? Kerja keras manifestasi. Ya kamu gak kerja keras apa, kecuali kamu ya itu lebih memberilah pada dia lah ya. Saya nggak menilai itu kerja keras sih, karena kalau kita memberi dengan tulus itu tuh sebenarnya adalah sumber dari kebahagiaan. Jadi teruslah memberi tanpa pamrih. Oke, teruslah memberi karena kamu juga mampu untuk kamu juga mampu gitu. Ada sumbernya ya. Kenapa kamu nggak memberi? Oke, seperti itu. Jadi tanpa kamu kayak ya gitu ya, memberi jangan pamrih gitu. Memberi jangan kayak mengharap dia membalas. Tapi memberi karena kamu sayang dia, memberi karena kamu care dengan dia. Karena tulus kayak gitu, nggak mengharapkan imbalan. Saya sudah lihat beberapa kasus di mana wanita yang menafkahi pria, memberi pada dia gitu, minjemin dia uang atau apa, dan mungkin nggak kunjung dikembalikan. Tapi bukan berarti prianya bohongin yang wanita loh, atau yang wanitanya bohongin yang prianya dengan karena si pria ngasih terus. Bukan berarti seperti itu loh, tapi itu juga karena ada cinta. Oke? Karena itu sebenarnya diberikan secara ikhlas. Karena cinta, karena care. Lagi pesan yang bisa kamu katakan pada dia mungkin tadi ya, aku mau ngasih kamu ini, mau nggak? Terus aku mau, kan tadi kalau saya bilang nggak usah berucap apa-apa, tapi boleh memberikan action, berarti bisa ngomong juga. Aku mau ngasih kamu ini. Nah ini ada kartu awan mendung dan kartu
jangkar. Meskipun hujan ya, meskipun terang, panas, hujan, mendung, ketika kapal sudah berlabuh dengan jangkarnya tertancap di bawah laut, kapal itu sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Jadi kalau kamu adalah jodoh dia, ya nggak akan kemana, gitu. Jadi alam semesta sudah dukung kamu. Kalian semoga ada jalannya. Kalaupun kalian nggak ada jalan pun, alam semesta nanti akan kasih tanda. Tapi kepada siapapun, mau dia orang lain, mau dia orang yang tidak kamu kenal pun, gak apa-apa tuh kita baikin mereka. Jadi terus ya memberi. Di sini ada kartu taman dan di sini ada kartu buket. Taman dan buket. Well, taman dan buket ini bisa ketemu ya ketemulah ya. Jadi kalau memberi itu lebih bagusnya nggak lewat chatting, tapi kalau lewat chatting pun ya untuk kayak iya nanti aku janjian untuk ketemu ya, aku mau ngasih ini gitu, ya aku mau bantu ini gitu. Nah itu pesannya aja, nanti lakukannya dengan action, dengan ketemu, itu akan bagus. Lalu saya udah lihat kayak keramaian, jadi ajak dia ke keramaian untuk mungkin ke tempat wisata atau apa, mungkin kalau misalnya dia lagi tidak nyaman atau apa, mungkin ayo kita wisata, ayo kita jalan-jalan gitu. Boleh ajak dia. Jadi daripada ngomongin hal-hal yang berat-berat kayak aku tuh udah capek dan kesel dan gimana sama kamu kenapa gak mau berubah-ubah dan segala macam, putar arah aja, ngomongin hal-hal yang kayak aku mau ngasih kamu ini, aku mau ngajak kamu ke sini gitu ya, biar beban itu hilang. Jadi nggak usah mikirin yang berat-berat di antara kalian ya. Peti mati dan kartu wanita. Di sini ada taman, ada buke, tapi di sini ada peti mati. Kalau saya bilang mungkin sulit bagi kalian untuk ketemu. Kalau memang sulit pun gak apa-apa, kamu tetap boleh ajak dia. Paling tidak ada inisiatif di situ untuk ketemu, inisiatif di situ untuk membantu. Karena biar bentuknya hanya sebuah ucapan atau ajakan aja, melalui pesan ya, atau melalui call, itu sudah sangat baik sekali. Atau wanita di sini, siapapun wanita yang ada di sini, dia akan memilih untuk nggak pergi. Kalau dirimu yang wanita, mungkin dirimu akan memilih untuk nggak mau ketemu atau apa gitu. Ya, kalau dia yang wanita dan kamu adalah prianya atau maskulinnya ya, kamu harus tahu kalau dia tuh kayak nggak mau ketemu gitu, karena mungkin dia lebih bete gitu. Atau mungkin kamu yang wanita, kamu merasa lebih bete, lebih kesel ya gitu ya. Nah, untuk menyiasati ini ya yang pasti intinya pesan di sini adalah kalau masalah bertemu ya udah, itu lain hal. Kalau memang bisa ketemu ya oke. Tapi trik yang lain adalah, pesan yang bisa kamu sampaikan ke dia adalah kamu mau memberi sesuatu untuk dia, apapun itu, memberikan dia perhatian, memberikan dia apa. Tapi nggak usah ngomong yang kasar atau kesel lagi gitu. Pokoknya intinya tidak ada yang perlu kamu curhatin lagi. Itu tidak ubah situasi. Tapi kalau kamu memberi, itu akan lebih mempererat hubungan kalian. Karena kasih sayang itu gak pernah ada salahnya gitu ya. Lagian kamu juga udah dapat restu dari alam semesta. Intinya itu, kalian itu sudah sinergi dengan alam semesta. Jadi nanti pasti banyak banget kebetulan yang sebenarnya adalah sinkronisasi kamu dengan alam semesta yang muncul ketika kalian itu pas mau janjian atau pas mau chatting atau pas mau apa, ada aja yang bisa buat kalian itu nyambung gitu. Oke, itu dari saya. Terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa follow Instagram @moonlightaffirmation. Download, dengarkan di Google Play Store atau App Store, dan bisa dengarkan versi audionya didengarkan. Bisa juga di Spotify dan Apple Podcast ya.
subscribe ke channel ini ya, jangan lupa. Oke, Zi pamit dulu, semoga berbahagia selalu dan banyak rezeki selalu, sehat selalu, dan apapun level hubungan kalian, semoga selalu naik level dan naik level lagi. Bye-bye.